Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan 9 hal tentang pocong yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, perwujudan makhluk halus bukan orang yang sudah meninggal. Kamu pasti sudah paham bahwa orang yang sudah meninggal itu punya alamnya sendiri, sesuai kepercayaanmu masing-masing. Nah, pocong itu sudah tentu bukan mereka yang sudah meninggal. Terlepas dari rumor lupa dilepas ikatannya atau karena mati penasaran, pocong itu merupakan perwujudan makhluk halus atau jin atau apapun istilahnya yang berdandan seperti itu. Jadi kalau kamu ketemu, itu bukan orang yang sudah meninggal, jadi nggak perlu disapa. Yang kedua, pocong adalah tipe setan satu lawan satu. Maksudnya adalah pocong lebih hobi menampakkan diri pada seseorang saja, bukan segerombolan orang. Jadi kalau kamu sedang sendiri, kamu perlu lebih menjaga diri. Dia akan ngacir jika kamu bersama orang banyak. Yang ketiga, baunya busuk dan suka meniupimu dari belakang, kadang meludah. Pengakuan dari beberapa orang yang pernah ketemu dengannya adalah baunya busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu, tapi begitu dekat, kayak bau bangkai. Kalau kamu nggak menyadari tanda itu, ia suka meniupimu dari belakang dengan nafas yang busuk. Ia juga suka cari perhatian dengan meludah, yang kebanyakan orang mengira mereka sedang dipipisi cicak atau serangga. Yang keempat, suka di tempat-tempat bekas kejadian naas. Entah itu bekas tempat kejadian pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan, pocong hobi menempat di sana. Dia sering menampakkan diri ketika ada orang yang datang ke tempat tersebut karena sifatnya yang selalu menakut-nakuti manusia. Yang kelima, sering menjadi sosok penjaga tempat atau penglaris usaha. Untuk kamu yang pernah mempertanyakan kenapa suatu tempat makan bisa larisnya nggak wajar, padahal nggak enak banget rasanya. Mungkin kamu salah satu orang yang nggak termakan jejampian si pocong, karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakannya sebagai penglaris. Selain itu, pocong juga digunakan di beberapa tempat sebagai penjaga, misalnya di bagian gedung kampus tertentu atau di daerah terlarang tempat wisata yang sering digunakan untuk mesum. Kalau ada yang hendak berbuat aneh-aneh, nah siap-siap tuh disambut sama si pocong. Yang keenam, identik dengan tempat sunyi, lembab, lebat dengan tanaman terutama pepohonan pisang. Memang seperti itulah tempat kesukaan pocong, sunyi, lembab, kadang juga sungai yang kotor. Tanaman lebat dan terutama pohon pisang adalah kesukaannya. Makanya ada mitos yang beredar, jika di tempatmu banyak pohon pisang, biasanya di situ adalah salah satu tempat yang disukai oleh si pocong. Yang ketujuh, hobinya mengetuk pintu rumah dengan kepalanya. Beberapa pengakuan mengatakan bahwa pintu rumah atau apartemen atau kamar biasanya diketuk di atas jam 1 atau 2 malam dengan suara yang sangat keras. Saking keras suaranya, dengan tipe berdebam-debam bukan diketuk. Katanya bukan dilakukan pakai tangan. Menurut cerita si pocong mengetuk pintu dengan kepalanya. Yang kedelapan, jangan menatap matanya. Informasi yang beredar di masyarakat, menatap mata si pocong, apalagi dalam jarak dekat, itu bisa fatal. Katanya mata si pocong efeknya bisa membekukan badanmu, bukan beku dingin, tapi menjadi kaku, susah bergerak. Entah itu karena memang kemampuan mistisnya, atau bisa jadi juga reaksi psikologis orang yang melihatnya. Yang kesembilan, pocong lompat atau terbang. Pocong sebenarnya tidak melompat-lompat seperti cerita yang beredar selama ini. Pocong itu terbang dan tubuhnya agak miring condong ke depan. Jadi jika dia menampakkan diri, biasanya dia akan terbang atau hanya akan berdiri pas di depanmu.
Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Sampai jumpa lagi.